Di masa pandemi seperti saat ini, hampir seluruh sektor usaha terpukul akibat kemerosotan ekonomi. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Women's Obsession kali ini akan mewawancarai Dr. Ayu Widianingrum yang berhasil survive sebagai salah satu Kartini Tangguh 2021. Mau tahu kelanjutannya? Simak wawancaranya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Pagi, Mbak. Baik, alhamdulillah. Oke, kita langsung aja ya, Bu ya. Ya. Oke. Apa, Bu, jadi target Ibu di tahun 2021 ini yang masih ada pandemi nih, Bu? Kalau target untuk klinik sih, ke depannya kita mau meningkatkan menjadi klinik utama, di mana nanti itu lebih general ya. Jadi di dalam suatu klinik itu lengkap dengan laboratorium, kemudian dokter umum kita tambah lagi fasilitasnya, kemudian ada satu dokter divisi laser dan dokter gigi, serta kita bekerja sama dengan dokter bedah plastik. Oke. Apakah ada layanan kecantikan yang baru nih, Bu, di Widya Estetik Clinic? Di Widya Estetik sekarang mengembangkan laser dengan stem cell, itu yang kita kembangkan, dan kita bekerja sama dengan bedah plastik. Tujuannya apabila ada pasien yang misalnya sudah jenuh dengan misalnya botok filler ataupun benang, ya tetap kita harus rujuknya adalah ke dokter-dokter yang lebih kompeten ya, seperti itu. Misalnya ada beberapa pasien yang dia jenuh dengan pengobatan stem cell terhadap payudara untuk membesarkan payudara, tetap harus kita rujuk ke bedah plastik untuk implan payudara. Oke. Apa saja bedah estetik yang paling populer di Widya Estetik Clinic, Bu? Kalau saat ini di estetik klinik yang paling populer itu adalah benang hidung, thread lip hidung, kemudian ice box ya, jadi membuat alisnya agak naik ya. Kemudian botok, filler, dan thread lip, pembentukan apple cheek, dan penirusan rahang. Oke. Siapa saja tokoh yang menjadi panutan dalam bedah estetik ini, Bu? Tokoh ya. Nek saya itu nggak punya panutan, cuma saya itu panutan saya itu adalah dokter Ganda, spesialis dermatologi sebenarnya. Jadi beliau itu adalah segala sesuatu, misalnya pasien mukanya hancur, pasien misalnya jerawatan, ujung-ujungnya pasien itu akan kembali ke beliau. Nah, saya pengen seperti beliau. Bagaimanapun pasien misalnya mau dari A, B, C, pakai skincare A, B, C, balik lagi, itu ujung-ujungnya ke saya. Gitu. Saya adalah pilihan terakhir di mana saya itu bisa kayak harapan mereka gitu. Itu yang saya penginkan. Seperti itulah Pak Ganda dulunya. Tapi karena beliau sudah sepuh, nah saya pengen jadi beliau. Gitu. Oke. Mendapat banyak penghargaan di tahun-tahun sebelumnya nih, Bu. Seperti apa pencapaian yang ingin Ibu lakukan di tahun ini? Pencapaian sih otomatis tetap meningkatkan kualitas ya Kak ya. Kemudian mengembangkan klinik menjadi klinik yang lebih jelas atau menjadi klinik utama di mana fasilitasnya lebih lengkap untuk masyarakat, tidak hanya di bidang dermatologi tetapi juga general ya, sampai ke bedah plastik. Itu sih pengennya. Seperti apa pandangan Ibu tentang kualitas dunia anti-aging di tanah air? Berkembang pesat Kak, sangat berkembang pesat. Hanya saja itu tadi kekurangannya adalah kita ini tidak ada spesialis dermatologi estetik atau anti-aging yang jelas, yang mempunyai kompetensi yang jelas. Itu kekurangannya. Alhasil ranah dari botok filler itu diklaim punyanya bedah
kulit, kelamin, ya. Benang hidung mungkin ranahnya surgery. Jadi kita ini berada di tengah-tengah. Jadi menurut saya mungkin ke depannya itu harusnya dibikin spesialis dermatologi estetik supaya kompetensinya jelas. Mana yang memang kompetensi dari dermatologi estetik, mana yang memang kompetensi dari kulit kelamin, dan mana yang memang kompetensi dari surgery. Oke. Bicara filosofi hidup nih, Bu. Filosofi hidup seperti apa yang Ibu pegang kuat selama ini? Filosofi saya itu adalah jangan selalu melihat ke atas, ya, karena itu akan membuatmu congkak, ya, sombong. Tapi sesekali lihatlah ke bawah untuk selalu bersyukur. Jangan juga Anda tidak melihat ke belakang, karena kadang sesekali melihat ke belakang itu untuk mengetahui kita supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi kita harus selalu berpandangan ke depan untuk selalu melangkah maju. Biarkan orang berbicara apa, tapi yang penting lakukan segala sesuatu sesuai dengan kompetensi. Jangan pernah merasa tinggi ilmumu, jangan pernah merasa tinggi kedudukanmu, karena pada dasarnya kita akan kembali padanya. Titik itu aja. Hal apa yang perlu diketahui sebelum melakukan bedah plastik? Bedah plastik adalah pertama teknik, struktur anatomi, efek samping, dan ketahanannya berapa lama, cocok atau tidaknya pada struktur wajah seseorang. Itu wajib sekali pasien ketahui dan tanyakan sebelum melakukan bedah plastik, dan serta bahan yang dimasukkan itu terbuat dari apa. Oke, terakhir nih Bu, harapan Ibu bagi perempuan Indonesia dalam memperingati Hari Kartini. Hari Kartini, perempuan Indonesia itu berhak maju, ya. Perempuan Indonesia itu berhak berprestasi, ya. Tetapi ingat satu hal, kita sebagai perempuan, kita mempunyai kodrat di mana kita tetap menjadi seorang istri dan ibu. Jangan jadikan kedudukanmu untuk congkak atau sombong di mana kamu menginjak harga diri suamimu dan melupakan tugasmu menjadi seorang ibu. Perempuan boleh berkarir, perempuan boleh mempunyai kedudukan tinggi, tapi kodratmu adalah tetap menjadi istri dan ibu untuk anak-anakmu. Oke, ini tambahan. Di masa pandemi COVID-19 ini, apa hal yang paling berkesan buat Ibu? Yang paling berkesan, mungkin saya dulu pernah kena COVID ya, tapi saya nggak tahu, itu aja sih. Hal paling berkesan, saya sering sekali terpapar dengan pasien COVID, tapi saya sadar betul tugas saya menjadi seorang dokter, saya tidak boleh takut gitu. Dan saya sadar betul bahwa pada saat saya terpapar dengan pasien itu, saya membawa virus ini ke keluarga saya, dan ada rasa sedih, tapi ya mau gimana ya Mbak ya, itu tugas saya gitu loh. Itu yang bikin saya kadang mau pulang, iya, nggak pulang juga. Tapi itu sudah jadi kewajiban saya saat saya sudah disumpah menjadi seorang dokter, itu aja. Serang ada beberapa kali di depan saya pasien COVID dan beliau menanyakan, "Dok, saya harus bagaimana?" Beliau demam tinggi dan menanyakan, "Dok, apa yang harus saya lakukan?" Otomatis saya sebagai seorang dokter tetap memegang pasien dengan memeriksanya, melakukan swab antigen segala macam untuk memastikan, menenangkan pasien bahwa tidak perlu cemas. Tapi kontak dengan pasien COVID adalah membuat saya lebih ini sih Mbak sekarang, lebih apa ya? Lebih ya sudah pasrah gitu. Oke. Itu aja Bu. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Oke, ya, makasih.